Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm happy and grateful for everyone who has shown up to see me presenting my topic today. Allow me to introduce myself. My name is Happy Landari. I am from a group of six and I am here to present our group material. This presentation is about biology learning model. Okay, my friends, and I am ready to show the result of our discussion. But first of all, let me introduce everyone in this team. Melanie Arma Melayu, Halo guys. PN Herdayanti, Halo guys. Atifah Destra Fitri. Halo guys. Let's get started. Next. Okay, biology learning method. 1. Learning model with the CTL approach. 2. Problem-solving learning model. 3. Problem-based learning model. 5. Direct learning model. And finally, different learning models. Next. Learning model with the GTL approach. GTL is a learning model that provides facility for student learning activity to see, manage, and find learning experience that are more constrained and relate to student real life. GTL adalah model pembelajaran yang memberikan fasilitas bagi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih konkret dan berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Istilah CTL adalah sebuah nama pendekatan yang dimotori oleh Amerika Serikat. Beberapa negara lain yang menggunakan istilah yang berbeda dengan CTL, tetapi maksudnya relatif sama. Belanda dengan istilah Realistic Mathematics Education, Singapura dengan nama Convert Pictorial Abstract, dan Jepang dengan menggunakan nama yang Open-Ended Approach. Australia menggunakan istilah Teaching Context. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang mampu mengaitkan antara materi yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata yang dihadapi oleh siswa. Selain itu, pendekatan kontekstual mampu mendorong peserta didik dalam membuat hubungan antara skema materi yang telah dimiliki oleh siswa dengan apa yang akan dipelajarinya, sehingga hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Next. Based on research conducted by Fadli in 2020, the effectiveness of contextual teaching and learning, training to improve the pedagogic competence of elementary school teacher and Sabatik Islam. The contextual teaching and learning (CTL) learning method can improve teacher pedagogical competence. Training on the application of the contextual teaching and learning method can also open up new insight for teachers. Contextual teaching and learning method and approach can improve teachers' ability in teaching students. Besides that, the CTL method can be applied to various curricula and various types of tests, regardless of the circumstance, make it easier for teachers to teach during this pandemic. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadli pada tahun 2020, efektivitas pelatihan Contextual Teaching dan Learning or CTL untuk meningkatkan pembelajaran kontekstual, kompetensi pedagogi guru sekolah dasar di Pulau Sebatik, metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Pembelajaran kontekstual mempunyai ciri-ciri yaitu satu, memfokuskan pada pemecahan masalah, yang kedua, mengetahui dan sadar bahwa pembelajaran dan pengajaran harus ada berbagai konteks, yang ketiga yaitu memandu dan membimbing siswa dalam belajar hingga menjadi pembelajar yang mandiri, nomor 4, menambahkan pengajaran sesuai dengan konteks kehidupan siswa yang berbeda-beda, selanjutnya yaitu memacu siswa untuk bisa belajar dengan sesamanya serta memakai penilaian autentik. Next.
Component of contextual learning or contextual teaching learning. 8. Constructivism. Constructivism is a developing students mean to learn better by working alone, constructing their own knowledge and new skills. This is the basis for learning thinking approach or contextual teaching learning. Real knowledge for him is something that is built or discovered by students themselves. Knowledge is not a set of facts, concepts, or rules the student must remember, but student must reconstruct that knowledge and then interpret it through real experience. Yang pertama itu ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah membangun pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan bekerja sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Hal inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan berpikir. Pengetahuan yang sebenarnya baginya adalah sesuatu yang dibangun atau ditemukan sendiri oleh siswa. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau aturan yang harus diingat siswa. Tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu dan kemudian menafsirkannya melalui pengalaman nyata. Next. Finding or inquiry. Inquiry is a learning process based on the process of seeking discovery through a process of thinking systematically. The process of transferring from observation to understanding. Students learn with critical thinking skill. In this case, the teacher must plan a conducive situation so that students learn with procedure for recognizing problem, answering questions using research procedure, preparing frameworks, hypotheses, and explanation that are relevant to experience in the real world. Yang kedua itu adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir sistematis, proses pengalihan dari observasi ke pemahaman, siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Dalam hal ini, guru harus merencanakan situasi yang kondusif agar siswa belajar dengan prosedur mengenali masalah, menjawab pertanyaan menggunakan prosedur penelitian, menyusun kerangka kerja, hipotesis, dan penjelasan yang relevan dengan pengalaman di dunia nyata. Next. Ask or question. Question is developing student curious with interactive dialogue by all elements involved in the learning community. Thus, learning is more alive, encouraging broader and deeper learning process and outcomes. Question encourages students to always reject an opinion, idea, or theory raw. This encourages an attitude of always want to know and exploring various theory and can encourage further learning. Pertanyaan adalah mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh semua elemen yang terlibat di dalam komunitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran lebih hidup, mendorong proses dan hasil belajar yang lebih luas dan mendalam. Pertanyaan mendorong siswa untuk selalu menolak suatu pendapat, gagasan, atau teori mentah. Hal ini mendorong sikap selalu ingin tahu dan mendalami atau kuriositas berbagai teori dan dapat mendorong pembelajaran lebih lanjut. Next. Community. Learning community is learning gained from collaboration with others. In this learning is always carried on improve was are formed, bringing expert to class, collaboration with parallel class, working in group with apartment, and collaboration with the community. Pembelajaran komunitas adalah pembelajaran yang diperoleh dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilakukan dalam kelompok yang anggotanya heterogen. Siswa yang pandai mengajar mereka yang lemah, mereka yang sudah tahu lalu memberitahu mereka yang belum tahu, dan seterusnya. Dalam prakteknya dibentuk kelompok kecil dan kelompok besar, menghadirkan pakar kelas, berkolaborasi dengan kelas paralel, bekerja dalam kelompok dengan kakak kelas, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Next. Modeling. In learning, there needs to be a model that can be emulated by students. Related to this, model can be in the form of how to operate, how to throw or kick a ball in sport, how to pronounce in a Warangan language, or the teacher give example
of how to do something. When the teacher is able to do something, student will think the same that he can do it too. Dalam pembelajaran perlu adanya model yang dapat ditiru oleh siswa. Terkait dengan hal tersebut, model dapat berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan dalam bahasa asing, atau guru memberikan contoh cara melakukan sesuatu. Ketika guru mampu melakukan sesuatu, siswa akan berpikiran sama bahwa dia juga bisa melakukannya. Next. Reflection. Reflection is an attempt to see, organize, analyze, clarify, and evaluate the things that have been learned. To realize this, the class is designed at the end of each lesson. The teacher takes time to provide opportunity for students to reflect by means of direct statement from students about what is obtained after carrying out learning. Notes or journal in student group, student impression and suggestion about the day's learning, the discussion, and a variety of work. Refleksi adalah upaya untuk melihat, mengorganisasikan, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Untuk mewujudkan hal tersebut, kelas dirancang pada setiap akhir pembelajaran. Guru meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi dengan cara pertanyaan langsung dan siswa tentang apa yang diperoleh setelah melaksanakan pembelajaran, catatan atau jurnal di buku siswa, serta pesan dan saran tentang pembelajaran hari itu. Diskusi dan berbagai karya. Next. Assessment. To measure learning outcome apart from tests, it must also be measured with authentic assessment that can provide true and accurate information about what students really know and can do or about the quality of educational program. Authentic assessment in the process of collecting various data to describe student learning development. The data is in the form of written test results, projects, student work performance, which are summarized in student portfolio. Penilaian untuk mengukur hasil belajar. Selain dengan tes, juga harus diukur dengan penilaian autentik yang dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan didapat dilakukan oleh siswa atau tentang mutu program pendidikan. Penilaian autentik adalah proses pengumpulan berbagai data untuk menggambarkan perkembangan belajar siswa. Data berupa hasil tes tertulis, proyek, karya siswa, penampilan presentasi, dan lain sebagainya. Next. Syntax. The learning step of contextual teaching learning are as follows. 1. Development of domain that students can learn more qualitatively by working alone, discovering themselves, and constructing their own knowledge and skill. 2. Carry out as far as possible inquiry activity for our topic. 3. Develop student curiosity by asking questions. 4. Creating a learning community. 5. Presenting the model as an example of learning. 6. Reflect at the end of the meeting. 7. Carry out actual assessment in various ways. Yang pertama yaitu mengembangkan pikiran agar siswa dapat belajar lebih kualitatif dengan bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua yaitu lakukan kegiatan inquiry sejauh mungkin untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, menciptakan komunitas belajar. Yang kelima, menyajikan model sebagai contoh pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penilaian aktual dengan berbagai cara. Next. The advantage and disadvantage of CTL. Strength. Learning contextual teaching learning becomes more meaningful. This means the students are required to be able to chapter the relationship between learning experience in school and real life. This is very important because we being able to correlate the material found with real life not only for students. The material will function functionally, but the material they learn will be firmly embedded in student memories today are not easily forgotten. X.
The weakness, contextual learning or contextual teaching learning. Teachers are more intensive in building because in the CTL method, because the teacher no longer acts as a center of information. The teacher task is to manage the class as a team working together to discover new knowledge and skill for students. Students are seen as developing individual. A person's learning ability will be influenced by the level of development and breadth of experience he has. Nah, kelebihan dan kekurangan dari CTL ini adalah kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Artinya, siswa dituntut untuk mampu menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting karena dengan mampu mengkorealisasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, tidak hanya bagi siswa materi tersebut akan berfungsi secara fungsional, tetapi materi yang mereka pelajari akan tertanam kuat dalam ingatan siswa sehingga tidak mudah dilupakan. Sedangkan kelemahannya adalah pembelajaran kontekstual. Guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL ini, karena guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. The next materi akan disampaikan oleh EN. Kepada EN, time is yours. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi Problem Solver Learning Model. Definisi. The problem-solving learning model. The problem-solving learning model is a model that prioritizes problem-solving in learning activity to strengthen the reasoning power used by students in order to gain a more basic understanding of the material present. Nah, pada model pembelajaran pemecahan masalah, yaitu model pembelajaran pemecahan masalah adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang telah disampaikan. Tuh, sintak. A. Understand the problem. B. Develop a statement plan. C. Carry out the statement plan. D. Examine the statement that has been implemented. Langkah-langkah pembelajaran problem solving. Menurut Folia 2002, memberi 4 langkah pokok cara pembelajaran masalahan, yaitu 1. Memahami masalah masing-masing siswa mengerjakan latihan yang berbeda dengan teman sebelahnya. 2. Menyusun rencana penyelesaian. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasikan masalah, kemudian mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian itu. Langkah yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan melihat contoh atau dari buku dan bertanya kepada guru. Keempat, memeriksa kembali penyelesaian yang telah dilaksanakan. Terakhir, siswa mengulang kembali atau memeriksa jawaban yang telah dikerjakan, kemudian siswa bersama guru dapat menyimpulkan dan mempresentasikan di depan kelas. 3. Karakteristik. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran problem solving. Ciri-ciri pembelajaran problem solving menurut Tajimo 2001 ada 3, yaitu yang pertama, metode problem solving merupakan rangkaian pembelajaran, yang artinya dalam implementasi solving merupakan rangkaian pembelajaran dengan sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Metode ini menempatkan sebagian dari proses pembelajaran. Ketiga,
Pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode pembelajaran problem solving. Kelebihan metode pembelajaran problem solving dapat dikelompokkan antara lain. 1. Dapat membuat siswa menjadi lebih menghayati kehidupan sehari-hari. 2. Dapat melatih dan membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. 3. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kreatif. 4. Siswa sudah mulai dilatih untuk memecahkan masalahnya. Adapun kelemahan dari metode problem solving, dapat dilihat ada 4 kelemahannya. Yang pertama, 1. Memerlukan cukup banyak waktu yang digunakan. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Ketiga, dapat mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Keempat, dapat diterapkan secara langsung, yaitu untuk memecahkan masalah. Baiklah, yang C, problem-based learning model. Definisi. The problem-based learning model. Problem-based learning atau VBL is a learning model that is designed in the process of solving problem faced scientifically, so that student gain important knowledge, so that students are proficient in solving problem, have their own learning model and participate in them. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah, agar siswa mendapat pengetahuan penting, secara mahir memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan berpartisipasi dalam tim. Selanjutnya, the principle of problem-based learning. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran bermodal masalah ini, yang pertama yaitu the basic concept. Di sini konsep dasar. Basic concept merupakan guru memberikan konsep dasar atau referensi dalam pembelajaran. Yang kedua ada defining the problem. Defining the problem adalah pendefinisian masalah. Guru menyampaikan permasalahan dan dalam kelompoknya, siswa melakukan berbagai kegiatan seperti brainstorming, melakukan seleksi, pembagian tugas untuk mencari referensi. Yang ketiga ada independent learning, self-learning, atau pembagian pembelajaran mandiri. Siswa mencari berbagai sumber untuk memperjelas masalah, buku, artikel di perpus atau bisa juga di internet yang relevan dengan permasalahan tersebut. Yang keempat ada exchange of knowledge. Exchange of knowledge adalah pertukaran pengetahuan di mana setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman secara mandiri, setelah itu siswa berdiskusi untuk mengklarifikasi dan merumuskannya dengan solusi. Ketiga, the role of teachers, student and problem in problem-based learning. Yang A ada asking about thinking, yang dimana artinya yaitu bertanya tentang pemikiran. Yang kedua, monitor learning, yaitu memonitor dalam pembelajaran. Yang ketiga, probing, yaitu menantang siswa untuk lebih berpikir lagi. Dan keempat ada keep student engaged. Di sini menjaga siswa agar terlibat dalam suatu diskusi. Dan yang kelima ada manage group dynamic, yaitu mengatur dinamika kelompok. Keempat, the role of student as problem solver in problem-based learning. Yang A ada active participant.
di mana kita sebagai peserta harus aktif dalam suatu diskusi. Yang B ada directly involved in learning, yaitu terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, building learning, yaitu membangun pembelajaran. 5. The role of the problem as initial challenge and motivation learning problem based, yang terdiri dari dua. Yang pertama, interesting to solve, yang artinya menarik untuk dipecahkan. Yang B ada provide needs that have something to do with the lesson studied, yaitu menyediakan kebutuhan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Sintak. Di sini fase-fase model pembelajaran berbasis masalah. Adapun fase yang pertama yaitu mengorientasikan masalah siswa kepada masalah. Guru memberikan permasalahan menarik untuk dipecahkan, sehingga siswa yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, fase kedua, mengorganisasikan siswa, yaitu mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi masalah dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah tersebut. Fase ketiga ada membimbing, menyelidiki individu dan kelompok, mendorong siswa untuk menggunakan informasi yang sesuai, dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan dari masalah tersebut. Fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengarahkan siswa dalam menyiapkan laporan pemecahan masalah serta terbagi tugas dengan tema. Siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan semuanya dalam kelompok yang lain menanggapi. Fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, memberikan arahan jika teman belum sesuai dengan tujuan dan pembelajaran yang sedang dipelajari. Baiklah, materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Okay, the next is Melanie. Time is yours. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu direct learning model atau model pembelajaran langsung. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari model pembelajaran langsung. The direct learning model atau direct induction is a learning model that emphasizes mastery of concept and change in behavior by prioritizing a deductive approach. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekan pada penguasaan konsep atau perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. In this case, the teacher acts as a transmitter of information, and in this case, the teacher uses various appropriate media, for example, films, tape recorder, pictures, demonstration, and so on. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai penyampaian informasi. Dan dalam hal ini, yaitu guru menggunakan berbagai media yang sesuai. Misalnya film, tape recorder, gambar, alat peraga, dan sebagainya. Informasi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, atau pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta konsep, prinsip, atau generalisasi. Direct instruction merupakan
pendekatan instruksional yang terstruktur, runtut, dan dipimpin oleh guru dengan penyajian materi kepada peserta didik dengan cara demonstrasi atau ceramah. Dengan kata lain, guru melakukan pengarahan proses pembelajaran atau melakukan instruksi kepada peserta didik. Next. Yang kedua yaitu karakteristik of the direct learning model. Yang pertama yaitu there are learning objective and learning outcomes assessment producers, yaitu adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Lewat model ini, pembelajaran langsung ini tujuan pembelajaran dapat disampaikan dengan jelas, yaitu agar siswa memperoleh pengetahuan deklaratif dan prosedural. Selain itu, proses penilaiannya juga dilakukan secara sistematis. Yang kedua yaitu there is a syntax or overall pattern on flow of learning activities, yaitu adanya sintaks atau pola keseluruhan atau aturan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu there is a management system and learning environment that support learning, yaitu adanya sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar bisa bekerja dengan baik dan mencapai keberhasilan. Next. Yang ketiga yaitu syntax according to expense. Yang pertama yaitu the teacher conveys the focus and learning objective to student. Yaitu guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa. Guru menyampaikan materi yang apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus siswa lakukan dan kuasai. Yang kedua yaitu review student understanding of the material that has been previously, yaitu mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Pada langkah ini, guru juga memberikan soal agar bisa menakar kemampuan siswa dalam pengetahuan atau penguasaan materi. Yang ketiga yaitu provide teaching materials, yaitu memberikan bahan materi ajar. Dalam sesi ini, guru memberikan materi mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh dan konsep peraga fisik. Yang keempat yaitu Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melani kepada Melani. Time is yours. baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat tadi dengan lanjutan yang C yaitu sintaks. Yang pertama yaitu the teacher conveys the focus and learning objective to student, yaitu guru menyampaikan fokus dengan tujuan
pembelajaran kepada peserta didik. Nah, di sini guru menyampaikan materi apa saja yang harus dipelajari dan apa saja yang harus siswa lakukan dan kuasai. Yang kedua yaitu review student understanding of the material that has been previously, yaitu mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya. Pada langkah ini, guru juga akan memberikan soal agar siswa bisa menakar kemampuannya dalam penguasaan materi. Yang ketiga yaitu provide teaching materials, yaitu memberikan bahan materi ajar. Dalam sesi ini, guru memberikan materi dan mempresentasikan materi pembelajaran beserta contoh dan konsep peraga fisik. Yang keempat yaitu conduct guidance, yaitu melakukan bimbingan. Bimbingan ini dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan untuk menguji siswa dalam penguasaan sebuah konsep ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu student are given free time to hone the material knowledge, yaitu siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi atau pengetahuan. Pada sesi ini, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi pengetahuan dan keterampilan secara individu atau grup. Yang keenam yaitu evaluate the ability of student and teacher to give feedback, yaitu mengevaluasi kemampuan siswa dan guru memberikan feedback. Pada tahap ini, guru melakukan kajian ulang kepada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Siswa memberi feedback agar bisa menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang. Yang ketujuh yaitu membuat latihan individu ke siswa atau make individual exercise to students. Yaitu pada sesi ini guru membuat latihan tugas individu kepada siswa. Latihan tersebut berguna dan mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Next. Next, yang keempat yaitu the strength and weakness of the direct learning model. The advantage of the direct learning model yaitu yang pertama, the learning process show how a problem can approach information is analysis and knowledge is generated. Yang B, effective for teaching highly structured, declarative, and producer information. C, focusing learning on listening atau presentation and observing atau demonstration activities that help students understand the lesson. D, can be applied in large or small class. Selanjutnya yaitu the disadvantage of this learning model include. Next. Selanjutnya yaitu the disadvantage of this learning model include. Yang pertama yaitu not all students are familiar with listening and observing activities, so the teacher again has to teach or adjust class condition. Yang kedua yaitu there are difficulties in distinguishing abilities. Poor knowledge level of understanding, learning styles, and student interests. Students are simple gift. Yang ketiga yaitu few opportunities to be actively involved in class, making it difficult for them to develop social and interpersonal skill. Baiklah, saya akhiri dengan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melani. The next is Atifa Desra Fitri. Time is yours.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang differentiated learning. Yang pertama, pengertian differentiated learning atau definition differentiated learning is learning that accommodate student learning need. Their teacher facilitates student according to their need because each student has different characteristics, so they cannot be given their some treatment. Maksudnya di sini yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasikan kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid. Next. Selanjutnya yaitu strategi model pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, referenced content. Referenced is what is fun for student. Content can be differentiated in response to student readiness, interest, and learning profile or combination of the three. Teacher need to provide material and tools according to the learning need of student. Yang kedua, proses differentiation. Process refers to how student will understand or interpret what is learned. Di sini maksudnya itu yang pertama diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan minat dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Next. Terdapat 3 diferensi proses, yaitu yang pertama, use direct activities. Yang kedua, provide guiding question or channel that need to be complete in their corners of interest. Yang ketiga, create individual again for study. Yang selanjutnya yaitu develop variance activity. Maksudnya di sini yaitu yang pertama menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan, pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan bervariasi. Next. Next. Selanjutnya yaitu sintaks.
Yang pertama, mapping learning need based on 3 aspects, namely learning, readiness, interest in learning, and student learning profile can be done through interview, observation, or survey using question. Yang kedua, planning differentiate learning based on the result of their mapping, providing various points in terms of strategy, material, and way of learning. Yang ketiga, evaluating and reflecting on learning that has taken place. Sintaknya yaitu yang dimaksud sintaknya di sini yaitu yang pertama melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, material, maupun cara belajar. Yang ketiga yaitu mengevaluasi pembelajaran yang sudah berlangsung. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Today's group presentation is finished, just like you and we finished without ever starting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.